Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, ketemu lagi di program Dialog Fajar. Pagi ini saya Fitriana Ayu. Tentu tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama Ustadz Ali Muafa dari kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik-baik ya? Alhamdulillah, harus Syukur, Ustadz. alhamdulillah. Lebih tenang Ustadz sekarang. Nah ini yang Insya Allah cocok ya. ini. Iya, sesudah karena kan mendengarkan Dialog Fajar itu insya Allah banyak banget manfaatnya Ustadz. Amin. Seperti yang materi beberapa hari terakhir ini, asma Allah ini tuh kan membuat hidup kita lebih tenang. Tenang, betul. Nah, kira-kira hari ini apalagi Ustadz yang akan disampaikan? Monggo, selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kawan-kawan sekalian, kita setelah mendengar tadi Mbak Ayu bilang ketenangan dalam hidup ya. Kita masih diingatkan lagi oleh surat At-Taubah. Ya, ayat 40 diantaranya ya. Kalau di bagian yang pertama, kapan hari itu setiap gerak langkah kita dari awal berangkat meninggalkan rumah sampai di perjalanan sampai seterusnya, kita masih tetap darah daging kita, detak jantung kita berkomunikasi dengan Allah. Dijamin hidup kita tenang. Lalu di ayat 40 At-Taubah itu Allah itu menggambarkan ya, ada manusia itu yang hidupnya seperti dimarginalkan begitu. Wah, ini Ustadz. Ya, gitu ya. Disisihkan, dipinggirkan, dan seterusnya. Lalu orang itu betul-betul merasa hidupnya terpencil. Gambaran itu ya yang saya ambil singkat ya. Lalu Allah itu mengumumkan di dalam ayat 40 itu ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim illa tansuruhu faqad nasarallahu idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Ini yang saya sebut tadi. Kalaulah di antara kita itu dikucilkan orang, dimarginalkan dan seterusnya. Jangan pernah lupa, ini Allah berjanji ini ya. Apa janjinya Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan pernah lupa kita itu, sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Di dalam Islam itu kita diajarkan pada level tingkat tertinggi kehidupan kita itu, kedekatan kita dengan Allah itu digambarkan kita itu setiap detik seakan-akan sedang melihat Allah. Nah ini harus bisa ini. Kalau tidak, setiap detik kita merasa tadi dilihat Allah atau kita sedang berhadapan dengannya. Maka kalau kita mau berdoa itu biasanya, ya Allah Engkau di hadapanku ya Allah, aku di hadapanmu. Jadi dialog langsung begitu. Itu jiwa kita disuasanakan seperti itu. La tahzan innallaha ma'ana itu kalimat yang sangat terkenal di dunia. Ketika suasana pada hari itu Nabi dalam kondisi yang sangat mencekam. Ya. Diuber-uber sama orang-orang kafir. Mau dibunuh. Kenapa kok dibunuh? Karena mereka diajak untuk mengabdi, untuk bersujud pada Allah, enggak mau. Justru mereka menuduh Nabi itu menyesatkan dirinya.
Nabi sudah mengatakan hidupmu yang kelakuannya, yang perilakumu tidak baik, membuat masyarakat onar dan tidak tentram hidupnya, itu loh mau saya kembalikan agar kita hidup menjadi manusia yang didesain Allah baik. Dan mereka salah paham. Balik Nabi yang dihujat menjadi orang yang tidak benar sampai akan dibunuh. Sampai pada suatu saat Nabi itu bersembunyi. Ya terserah kita ya, apakah bersembunyi, apakah beristirahat sejenak di dalam gua, fil ghori, di dalam gua. Bayangkan, dikejar-kejar dengan musuh yang sekian banyak, tapi beliau hanya berdua. Lalu masuk ke dalam gua. Tentu mencekam sekali. Perasaan jangan-jangan ketemu. Gua ini ditemukan. Yang namanya intel, ya, itu lebih mengerti daripada yang sembunyi. Ya, Nabi dan kawannya, sahabat ini mungkin punya perasaan seperti itu juga. Pasti mereka yang akan membunuh kita ini sudah menduga bahwa kita yang dicari itu pasti bersembunyi di tempat yang wajar untuk bisa menyelamatkan orang, yaitu gua namanya pada waktu itu. Ini sampai diceritakan oleh Allah di sini. Ya. Keberadaan perasaan yang sangat menakutkan itu. Ya, mencekam itu. Lalu la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan engkau takut. Ini jaminan Allah loh ini. Jadi hidup kita di tahun 2023, 2023. Yeah. Mungkin ya ada yang merasa panik gitu ya. Mencekam dan lain-lain karena bingung. Diprediksi apa Mbak ya, diprediksi ya, begitulah ya. Ya kita jadikan itu untuk tindakan, untuk antisipasi, untuk bersiap-siap. Toh Nabi juga mengingatkan kita harus terus siaga untuk menghadapi zaman masa yang akan datang. Besok pagi, besok lusanya lagi kita harus selalu bersiap menjadi orang yang terbaik. Padahal tantangannya makin berat begitu. Jadi sudah betul itu. Sudah betul kalau ada pengumuman kurang baik nanti masa depan ini dijadikan dalam pelajaran Nabi, dijadikan ini sebagai tantangan. La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana. Kalimat menyebut Allah bersama kita itu akan menjadi tenang hidupnya. Nabi tenang, sahabat yang membersamai beliau tenang. Itu satu. Yang kedua, fa'anzalallahu sakinatahu. Allah menurunkan rasa tenang, sakinah di dalam jiwanya orang yang menyebut asmanya itu. Contoh Nabi dan sahabat tadi. Menjadi tenang hidupnya. Tenang kenapa? Karena dia itu sedang mendarah daging. Allah itu selalu disebut, Allah ada di depannya, Allah membersamai dirinya. Dua, yang ketiga, Allah mendatangkan atau memberikan power, kekuatan, yang kalau pada zaman Nabi dulu di arena perang itu power yang diberikan oleh Allah adalah wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Allah itu menurunkan bala tentara yang waduh, besarnya itu unlimited jumlahnya itu. Tapi kita manusia lam tarauha, tidak tahu, tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba musuh di depan kita tewas, dicekik oleh malaikat tadi. Dan lain-lain. Power yang diberikan oleh Allah itu irasional. Nah itu Allah menjamin seperti itu. Siapa yang dikasih kayak begitu? Orang yang selalu menyebut asma Allah. La tahzan, la tahzan, la tahzan. Jangan takut. Innallaha ma'ana, illallah ma'ana. Sulit ini, iya sulit, tapi Allah bersama kita. Kita sedang diuji. Terserah redaksi kita kayak apa. Itu tidak boleh di lesan, harus di dalam hati. Ya. Lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Yang namanya perang itu kan saling menundukkan senjata.
ya kekuatan orang, Oh ya. termasuk membuat kita keder seperti apa, Ya. tidak pede. Allah menegaskan kalimat ya Allah yang kita sebut Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, itu jauh lebih mulia, lebih kuat, menghadirkan power dibanding sombongnya orang-orang yang memusuhi kita tadi. Maksudnya begitu ya. Maka Allah menjamin kemenangan dengan diantaranya mendatangkan power. Kalau tadi ini powernya berupa makhluk yang namanya malaikat. Nah, power yang ada di diri kita sendiri setiap detik ada itu adalah semangat dan kepercayaan bahwa Allah itu selalu membackup kebenaran yang kita perjuangkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implementasi Nabi. Ketika Nabi sedang mengadakan perjalanan dakwah, suatu saat beliau capek berteduh di bawah pohon. Bayangkan aja kayak di Indonesia ada pohon yang rindang begitu ya Mbak ya. Lalu Nabi capek duduk di situ. Ternyata sudah kena intel. Namanya algojo itu. Dikalungi yang namanya lehernya Nabi itu dikalungi dengan celurit begitu ya. Lalu dia mengatakan, Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari kematian tikamanku yang sebentar lagi akan memisahkan kepalamu dengan badanmu. Wawis redaksinya begitu menakutkan. Dengan begitu sombongnya, dengan begitu gagah perkasanya si algojo itu. Tentu ini dia dibayar oleh kelompoknya ya. Itu kalimat yang mematikan. Tidak ada Muhammad yang bisa menyelamatkan kau dari tikamanku ini. Terus kita baca psikologinya, kita baca strateginya, tidak mungkin Nabi Muhammad selamat. Tapi apa jawaban Nabi? Tadi kembali kepada Allah. Ya, aku mati setiap saat bisa terjadi, tapi Allah yang mematikan. Aku bisa hidup dengan apa saja caranya, termasuk selamat dari tikamanmu ini, itu juga dari Allah. Engkau bisa mati kapanpun, apa kata Allah. Engkau tidak akan mati hari ini, juga apa kata Allah. Maka saya bisa selamat dan tidak selamat detik ini dalam tikamanmu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebutan asma Allah yang Tamakan. Ya, masukkan ke dalam lubuk hatinya si algojo itu ternyata membuat dia detik itu pula menyatakan saya masuk Islam, mengikuti agama Muhammad. Fa anzalallahu sakinatahu, ya Allah mengkondisikan, merubah suasana itu yang menjadi asalnya tegang menjadi kondisi yang sakinah, ya, yang tenang, yang redup, yang begitu, waduh, tak terbayangkan. Wong loro iki rangkulan begitu ya. Mereka merasa Nabi ditolong oleh Allah, bisa membuka dadanya si algojo yang pekerjaannya memang membunuh orang. Hanya dengan kalimat Allah yang menghidupkan kamu, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan kita bisa apa-apa. Langsung dia menyatakan masuk Islam. Peristiwa kayak begini tak bisa dihitung banyaknya. Banyak orang yang kemudian mengikuti jejak Nabi Muhammad bukan karena kekerasannya, tapi karena sesuatu yang disampaikan oleh Nabi ini betul-betul menjadi kenyataan. Dan Allah itu adalah yang maha segala-galanya. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi penyebutan asma Allah, ya jangan merasa berkecil hati Mbak. Tadi Mbak Ayu bilang, tapi kita tidak bisa sholat setiap saat karena wanita-wanita kan punya tamu lah. Ya. Iya. Ya Allah Mbak Ayu, tidak begitulah. Kalau laki-laki ini sholat wajib 5 waktu. Bagi wanita yang udzur, ya jangan sholat ah. Terus apa yang dikerjakan? Zikir kepada Allah. Tadi ya, Masya Allah. Saya sholat ya zuhur, saya sholat subuh. Mbak Ayu ya kerjakan, ya, Ustaz, iya, sebutlah asma Allah. Wudhu siapa yang melarang? Iya. Kan begitu. Jadi tidak ada kamus tertutup. Alasan. Iya, tidak ada. Semuanya bisa. Jadi Allah sama-sama memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Nah, kawan sekalian, mudah-mudahan
sekelumit ini sekali lagi mendapat ridhonya Allah ya. Amin. Kalau tidak dapat ridhonya Allah, kita tidak bisa mendapat pengalaman yang bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya ini barokah manfaat. Amin, ya rabbal alamin. Alamin. Insya Allah semakin tenang ini Ustadz Ali Amin, ketika amin, nanti hari ini menjalani waktu demi waktu ketika di kantor, tidak ada alasan lagi ya Ustadz, terutama Amin, untuk amin. kaum perempuan ya Ustadz. Iya, enggak ada. Wah, Insya ada Allah tamu lah. bulanan nggak jadi sholat. Enggak, ya. Banyak cara yang zikir. bisa, betul, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk selalu mengingat Allah, selalu menyebut nama Allah. Insya Allah kita akan menjadi lebih tenang. Lebih tenang. Demikian kawan program Dialog Fajar pagi ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.